Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak. Selamat siang Pak Ngomo. Selamat siang Bu Elisa. Wah, senang sekali hari ini bisa berjumpa dengan Pak Ngomo. Gimana kabarnya Pak Ngomo? Alhamdulillah Bu, sehat. Nah, kalau saya perhatikan Pak Ngomo itu kan orangnya sangat bersemangat sekali ya, penuh dengan semangat. Bahkan mungkin sama saya itu aja saya kalah semangatnya dari Pak Ngomo. Bagaimana Pak Ngomo hari ini? Masih tetap semangat ya? Masih Ya. amankah hari ini Pak Ngomo? Ya semangat, aman sih Bu El, tapi cuma ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan Bu dengan Ibu. Karena saya itu ada permasalahan yang saya hadapi Bu di sekolah saya. Oh, kalau boleh tahu Pak, permasalahannya apa ya? Gini Bu, anak-anak saya yang saya ampu di kelas 8 itu beberapa anak ini wah ngeri sekali Bu, yaitu masuk dalam geng kekerasan yang marak di Instagram. Ya artinya mengarahnya ke kekerasan, bahkan sampai tawuran. Bahkan ada juga laporan dari anak-anak OSIS yang masuk grup itu menyampaikan informasi bahwa sering anak-anak yang masuk geng itu keliling-keliling, kemudian foto selfie menggunakan senjata tajam Bu, dan bahkan Bu itu tuh diupload di media sosial mereka Bu. Wah, ngeri sekali ya Pak ya. Jadi tujuan perbincangan hari ini Pak Ngomo ingin membahas tentang murid Pak Ngomo di kelas 8 yang terlibat di geng kekerasan yang viral marak di Instagram itu ya Pak ya? Iya betul Bu, jadi tujuan saya tuh ingin mencari solusi Bu, ya ketemu Bu Elisa ya, bagaimana mengatasi ya anak-anak yang saya ini supaya bisa sadar ya untuk tidak ikut dalam geng-geng kekerasan yang ada di Instagram itu. Karena kalau terjadi tawuran tentunya kan anak-anak tidak tahu bisa jadi korbannya juga ya. Yeah. Bahkan di masyarakat juga tidak enak dipandang mata ya, bahkan yang paling tidak enak lagi nama sekolah itu Bu bisa tercemar ya, dan bisa menimbulkan korban bahkan juga Bu, itu Bu. Baik, saya sangat memahami bagaimana keadaan Pak Ngomo. Nah, sekarang Pak Ngomo, sebelum kita mencari solusinya, apakah Pak Ngomo mengetahui kira-kira penyebab dari murid-murid Ngomo masuk ke dalam geng-geng kekerasan itu penyebabnya apa? Menurut saya itu pertama Bu, mereka itu diajak oleh alumni. Nah kebetulan alumni ini juga ada masuk di geng-geng kekerasan itu. Kemudian mereka juga melihat video-video di Instagram, TikTok ya tentang kekerasan, geng-geng kekerasan ini. Dan apalagi mereka di usia remaja saat ini sedang ingin mencari pengakuan dan eksistensi dari berbagai pihak ya, serta mereka itu bisa mendapatkan reward Bu atau hadiah ya. Hadiahnya itu sebenarnya pengakuan, ditakuti ya, bahkan sampai mendapatkan reward uang.
Padahal sudah banyak Bu, contohnya itu yang ditangkap polisi, kemudian berakibatnya mereka di penjara, bahkan dibina oleh kepolisian, bahkan juga dibina oleh Bapas ya, Balai Pemasyarakatan untuk anak-anak sekolah. Ya. Nampaknya anak-anak saya ini ya, yang di kelas 8 yang masuk geng-geng kekerasan di Instagram itu kurang kesadaran diri Bu, untuk tidak terlibat dalam geng-geng Instagram. Jadi menurut saya itu kurang kesadaran dirinya. Baik, jadi permasalahannya itu murid-murid Pak Ngongo kurang sadar ya untuk tidak Iya, terlibat betul. dalam geng-geng kekerasan yang marak di Instagram seperti itu. Lalu bagaimana Pak Ngongo tahu kalau mereka itu kurang kesadarannya? Iya Bu, mereka itu masih sering upload gambar-gambar dengan memakai senjata tajam ya. Kemudian chatting mereka dengan nada menantang kepada geng-geng lain, itu saya sering screenshotkan oleh OSIS ya, informasi OSIS itu yang masuk ke grup Instagram itu ya. Bahkan sikap mereka ketika di sekolah itu kurang baik Bu ya. Anak-anak yang masuk geng ini sering ngobrol di sekolah tapi bergerombol, bahkan itu sampai sering Bu memalak adik kelas atau anak-anak yang lainnya. Saya sudah dapat laporan itu Bu. Oh, seperti itu. Berarti selain kurang kesadaran dari mereka, seperti tadi yang diceritakan Pak Ngungu, kira-kira menurut Pak Ngungu ada penyebab lain nggak Pak? Mungkin bisa diceritakan lebih lengkap. Selain kurangnya kesadaran tadi, mungkin anak-anak ini sebenarnya Bu, itu kurang tahu bahayanya terlibat dalam geng kekerasan, karena mereka asal ngikut saja gitu loh Bu ya. Yang penting ikut-ikutan teman-temannya seperti itu ya. Pada intinya itu mereka belum tahu bahayanya Bu untuk terlibat dalam geng kekerasan gitu. Oke, jadi menurut Pak Ngungu, anak-anak itu belum tahu dampaknya gitu ya Pak ya? Iya Bu, sepertinya itu. Selain mereka itu kurang sadar, mereka tidak tahu akibatnya, yang jelas dari segi sikap dan perilaku mereka kurang baik ya. Terus dipandang masyarakat juga tidak baik ya, serta mencemarkan nama baik sekolah ya, serta juga bisa mengganggu keamanan, kenyamanan orang lain. Jadi mereka itu masih belum tahu Bu, dampaknya ya. Itu kan yang sangat-sangat berbahaya sekali. Betul sekali Pak Ngungu, saya setuju dengan Pak Ngungu. Apalagi memang pada zaman sekarang itu memang perlu lebih intens ya perihal menyadarkan mereka terkait pentingnya menjauhi kekerasan dan terlibat dalam sebuah geng. Nah, ada kurangnya kesadaran dari anak-anak, kemudian mereka juga tidak tahu dampaknya terkait permasalahan penyebabnya mereka masuk dalam geng kekerasan. Nah, sekarang dari beberapa permasalahan yang sudah Pak Ngongo tadi gambarkan, kira-kira menurut Pak Ngongo apa sih langkah yang cocok atau rencana solusi yang cocok untuk mengurangi atau bahkan bisa menghapus ketidaksadaran mereka untuk tidak masuk dalam geng-geng kekerasan itu? Oh iya Bu, ini saya mempunyai rencana nanti di tengah-tengah pembelajaran saya Bu, itu tentunya saya akan menyampaikan materi layanan BK saya tentang akibat dari kenakalan atau kekerasan masa remaja ya, dengan menayangkan video tentang dampak kenakalan atau kekerasan masa remaja supaya mereka bisa melihat ya setidaknya secara langsung ya, bagaimana jika mereka terlibat dalam kekerasan seperti tawuran ya, perkelahian ya. Nah, selain video-video itu saya juga akan terus-menerus mengingatkan tentang keyakinan sekolah yang sudah disepakati oleh siswa dan orang tua tentang menjaga nama baik sekolah. Dan saya akan memberikan tugas Bu
ya, itu membuat sesuai minat mereka ya, poster, rekaman voice dan video singkat ya tentang materi tentang kenakalan remaja dan dampaknya. Nah, bahkan nanti saya akan membuat deklarasi yang ditandatangani oleh semua siswa dari kelas 7 sampai 9 dan diketahui oleh kepala sekolah dalam bentuk banner besar begitu, Bu. Nah, sehingga nanti dapat ditempel di dinding sekolah yang terlihat setiap harinya. Karena ketika orang tua, siswa ya pada saat mau masuk ke sekolah itu kan di pagi hari itu kan bisa melihat ya. Jadi setidaknya bisa teringat mereka akan itu. Nah, dan juga apabila ada anak yang nanti melanggar ya yang pastinya langkah awalnya saya akan melakukan dengan segitiga restitusi biar anak-anak ini juga yang melakukan ini bisa bertanggung jawab, kemudian bisa tahu konsekuensinya. Begitu Bu Elisa. Baik, jadi di sini ada rencana solusi berupa memutarkan video, kemudian mengingatkan keyakinan kelas, kemudian tadi juga membuat poster dan juga deklarasi yang nantinya akan ditandai oleh semua siswa dari kelas 7 sampai 9 dan diketahui oleh kepala sekolah. Gitu ya Pak ya? Iya, betul Bu. Betul. Nah, baik Pak Ngungu. Dan kira-kira ada nggak solusi lain agar dampak untuk positif ini yang Bapak gagas ini itu bisa dirasakan oleh seluruh sekolah, sehingga satu sekolah itu juga bisa merasakan dampak positif ini, Pak? Iya Bu, kalau itu tadi kan mungkin solusi yang saya tawarkan ya. Nanti saya juga punya rencana akan konsultasi dengan Bapak Kepala Sekolah, karena bagaimanapun juga saya harus menemui beliau, karena beliau itu kan sebagai pemangku kebijakan di sekolah saya. Jadi nanti saya mau menyampaikan ini supaya ada tindak lanjutnya dari sekolah. Mungkin meminta pelaksanaan kegiatan dengan memanggil narasumber untuk kegiatan seperti seminar untuk anak, untuk orang tua ya, seminar parenting itu tentang dampak kekerasan remaja. Menurut saya itu Bu. Ya, baik Pak. Nanti berarti itu bisa dijadikan tema untuk Pak Ngungu. Nanti difokuskan biar anak-anak itu tidak terlibat dalam tindakan kekerasan dengan masuk ke geng-geng ini ya kan. Iya, betul. Ini kan juga merupakan karakter ya Pak yang harus ditanam siswa di era kurikulum merdeka ini. Betul Bu. Iya. Nah Pak, terkait solusi yang sudah Pak Ngungu rencanakan ini itu sangat luar biasa. Namun Pak Ngungu, solusi ini kan tentunya juga butuh sebuah komitmen dari Bapak. Nah, kira-kira komitmen apa yang akan Pak Ngungu lakukan agar semua rencana aksi itu bisa berjalan dengan baik? Tentunya dalam komitmen Bapak itu kan juga Bapak tidak mungkin berjalan sendiri ya Pak ya. Iya, betul, membutuhkan sebuah dukungan dari lingkungan, dari orang sekitar. Kira-kira Pak Ngungu komitmen Bapak, kemudian dukungan seperti apa yang Bapak harapkan supaya bisa membantu dari solusi yang Bapak sebutkan tadi? Iya, betul juga Bu. Tentang sebelumnya tentang seminar tadi yang saya ungkapkan, kebetulan saya kan jadi koordinator BK ya di sekolah saya, karena BK kan kami ada 4 dan program parenting itu juga ada di dalam program saya ya. Misalkan nanti di tahap kontekstualisasi nanti bisa mendatangkan narasumber dari pihak kepolisian dan Bapas ya, bahkan dari pihak sekaligus mungkin pihak lapas ya, lembaga permasyarakatan. Dan kalau tadi bicara soal tentang dukungan, tentunya dukungan itu dari kepala sekolah, kemudian juga saya kan benar yang disampaikan oleh Ibu, saya tidak mungkin berjalan sendiri ya, tentunya saya juga harus mendapatkan dukungan dari teman sejawat, rekan-rekan guru yang lain, begitu Bu.
Luar biasa sekali Pak, idenya sangat luar biasa menurut saya. Menerapkan sebuah solusinya ke dalam sebuah kegiatan seminar ke anak, mengadakan parenting, kemudian mendatangkan dari pihak kepolisian, Bapas, dan Lapas juga. Itu sangat luar biasa sekali idenya Pak Ungu. Jadi Bapak hari ini kita berbincang, bercerita tentang keluh kesah terkait anak didik Pak Ngongo yang kurang sadar terhadap tindak kekerasan masuk ke dalam geng-geng yang marak di Instagram itu. Kemudian Pak Ngongo sudah tadi memaparkan penyebabnya, yang kemudian ternyata Bapak sudah memikirkan beberapa solusi untuk mengatasi sebuah permasalahan yang ternyata solusi dari Pak Ngongo itu luar biasa sekali. Apalagi tadi komitmen Pak Ngongo juga sangat luar biasa. Terlebih ternyata Pak Ngongo juga sebagai koordinator BK, saya yakin itu bisa Pak Ngongo bisa melakukannya untuk mengatasi kendala-kendala terkait permasalahan yang tadi Pak Ngongo ungkapkan. Jadi secara tidak sadar itu Pak Ngongo sudah menyelesaikan persoalan Pak Ngongo sendiri. Apakah bagaimana, masih resah atau tidak Pak Ngongo setelah kita berbincang ini? Sudah Bu, ternyata tadi awalnya itu saya resah, takut, bingung ya, karena dengan permasalahan saya, karena anaknya begitu banyak ya, anak saya itu di SMP itu 600 ya, 24 ya. Jadi setelah saya ngobrol sama Bu Elisa ya, dengan baik, nyaman ya, bahkan saya diarahkan begitu, sehingga memberikan pencerahan Bu kepada saya. Ya ini luar biasa Bu, pokoknya ternyata permasalahan saya setelah bincang-bincang dengan Bu Elisa ini ditemukan Bu untuk solusinya. Terima kasih Bu Elisa. Ya Pak, terima kasih juga. Tapi di sini Bapak sendiri yang menemukan solusinya, sangat luar biasa. Iya Bu, dan akhirnya saya kan juga jadi lega hati Bu. Tadi Pak Ngongo sekarang sudah tidak merasa gundah lagi ya, sudah senang. Saya juga lega melihat senyum Pak Ngongo. Iya Bu. Oh iya Pak Ngongo, nanti kalau sudah diterapkan, bolehlah nanti saya dikabari untuk proses perkembangannya. Apalagi juga nanti saya bisa dikasih tahu dokumentasi dari kegiatan dari kepolisian, Bapas atau Lapas yang telah memberikan materi juga, ya kan? Siap Bu. Iya siap. Dan juga poster-posternya nanti Pak, deklarasi nanti juga saya bolehlah nanti diberikan informasinya. Siapa tahu nanti bisa saya juga untuk sekolah saya. Iya, siap Bu Elisa. Nanti saya pasti informasikan, saya kirim melalui WA, dan pokoknya nanti saya menghubungi Bu Elisa ya, apalagi informasi perkembangan ya, dan juga kalau materi-materi nanti yang saya dapat dari Bapas Lapas nanti saya kasihkan. Nah, dan juga Bu, kalau saya nanti Bu, maaf ini Bu, kalau ada hal apapun ya, maksudnya sesuatu masalah gitu, saya bisa konsultasi dengan Bu Elisa ya, bahkan butuh coaching dengan Bu Elisa ya, nanti pokoknya saya cari Bu Elisa ya. Terima kasih loh Bu untuk bantuannya hari ini Bu. Ya Pak, boleh banget Pak. Saya juga berterima kasih sama Pak Ngongo karena sudah dipercaya untuk mendengarkan segala persoalan dari Pak Ngongo. Ternyata di dalam sesi mendengar ini saya juga mendapatkan banyak ilmu dari Pak Ngongo. Saya juga berterima kasih ya Pak atas ilmu yang diberikan oleh Pak Ngongo. Iya Bu, sama-sama Bu. Baik, nah Pak Ngongo, bagaimana sekarang? Apa masih ada yang ingin kita bahas atau sudah cukup Pak? Kayaknya sudah cukup Bu. Baik, kalau begitu terima kasih Pak Ngongo, semoga sukses dengan segala rencana aksinya, dan semoga
program-program yang tadi Bapak ceritakan dari deklarasi, kegiatan seminar, parenting itu bisa berjalan dengan baik, kemudian bisa menghasilkan suasana yang aman, nyaman untuk Iya. Kalau begitu terima kasih ya Pak Ngungu. Saya cukupkan sekian. Selamat sore Pak Ngungu. Selamat sore Bu Elisa, terima kasih. Ya, sama-sama. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka.